Nah sekarang Anda juga sudah tahu apa yang bisa diperoleh dari bisnis ini. Sekarang Anda merasa bisa nggak menjalankan bisnis ini? Terus terang, bisa. Nah jadi kalau gitu hanya satu pertanyaannya, Anda mau nggak? Nah sayang sekali mau itu adalah keputusan kita masing-masing. Kami ingin membuat Anda mau karena kami tahu Anda bisa. Nah itulah tujuan pertemuan kita ini, Business Building Seminar. Saya selalu ditanya sama teman-teman saya, kalau saya undang, nanti saya ada seminar, Business Building Seminar, kamu datang. Sam, nanti kasih saya makalahnya aja lah. Kalau saya bilang nggak ada makalahnya, dia makin curiga. Karena kami selalu seminar, selalu ada makalah, ada resumenya. Semua bisa diperkirakan di seminar itu. Kalaupun Anda nggak hadir, Anda bisa pelajari seminarnya. Makanya penghasilannya juga bisa diperkirakan. Ya, kira-kira berapa sih? Bapak Ibu yang di sini latar belakangnya dosen, saya latar belakang saya dosen, penghasilannya kecil sekali, Pak. Tidak cukup. Tapi kita lakukan juga. Makanya orang bilang, Pak Sam, Bapak itu pinter sekali. Udah S3, saya bilang terang aja saya pinter. Kalau bodoh masih mana bisa hidup dengan penghasilan sebesar itu? Pinter, kita itu pinter. Over educated. Tapi apakah mudah menjalankan bisnis ini setelah itu? Enggak juga. Banyak orang yang bilang, kok Bapak bertahan di bisnis ini? Maksudnya itu apa? Pertanyaannya yang keliru. Saya mesti tanya, Anda kok bertahan di tempat Anda kerja itu? Itu yang mesti saya bertanyakan gitu loh. Coba Anda pikir sekarang. Makanya setiap orang di pekerjaan itu akhirnya berhenti karena nggak bisa bertahan, dipensiunkan kan? Bagaimana Anda bisa bertahan dengan penghasilan sekecil itu? Anda dipensiunkan karena Anda nggak mungkin bisa bertahan di situ. Jadi diberhentikan dengan hormat. Suruh bertahan di tempat lain dengan penghasilan yang lebih kecil lagi. Nah, apalagi yang saya mesti bilang gitu? Ini semua sudah selesai. Makanya disebut tadi oleh MC kita ini penutup. Karena semua sudah selesai. Anda sudah lihat semuanya. Masalahnya sekarang Anda mau nggak? Kalau Anda mau, Anda bisa. Susah nggak bisnis ini? Enggak susah, nggak susah-susah amat. Apa susahnya sih ini bisnis? Bisnis ini kan sederhana sekali. Oke, tinggal Anda bikin network seperti ini, networknya punya network lagi. Semua ini akan disuplai oleh Amway. Ini Anda harus dengarkan baik-baik. Semua ini akan disuplai oleh Amway. Apa perlu saya ulang lagi? Semua orang ini kalau dia perlu apa saja, mereka beli ke Amway. Jadi kalau gitu Anda kemana? Anda kemana saja Anda mau. Pak Robert Angkasa nggak pernah ke Bandung, terus dia bilang, Pak Sam, bulan ini mau beli sabun nggak? Nggak pernah seumur hidup saya. Dia nggak pernah nawarin kepada saya sabun. Dia juga nggak tanya, Pak Sam, Nutrilite-nya sudah habis belum? Nggak pernah nanya. Tapi setiap kali saya beli, Andanya itu dia. Anda mau jadi Anda nggak? Mau nggak? Anda sudah mengerti sekarang kenapa di sini ada kebebasan? Kenapa kita tidak bebas? Kenapa Anda tidak bebas? Karena Anda harus melayani seperti Amway melayani customer-nya. Siapa customer Anda? Kalau Anda pegawai, customer Anda ya bos Anda harus layani. Anda harus hadir di kantor. Saya pernah bilang ke teman saya, kenapa kita harus hadir di kantor? Toh sekarang ada internet, ada komputer, kita kan bisa kerja di rumah. Apa katanya? Anda dibayar untuk hadir di sini setiap pagi. Anda pernah dibilang begitu? Anda dibayar supaya hadir. Kalau Anda bisa kerjakan dari rumah, Anda tetap harus hadir di kantor. Karena Anda dibayar untuk hadir di sini. Nah, kita di sini pada level yang berbeda. Saya itu sekarang ini dosen yang luar biasa. Saya mengajari Anda pada level yang berbeda. Level orang yang baru pertama sekali hadir di seminar ini sampai executive diamond, orang yang tertinggi di sini. Semua level. Makanya ini disebut multi level. Karena semua level ada. Ada level yang negatif. Dari tadi nggak senyum lihat saya. Sampai sekarang belum. Apa lagi? Saya minta maaf kepada Anda. Pulang Anda segan. Duduk di sini juga nggak nyaman. Tapi pulang segan. Ya gimana? Mau pulang semua orang nggak ada yang pulang. Coba. Kan nggak enak. Jadi apa boleh buat? Tapi sekarang saya kira semua sudah tersenyum. Tidak seperti pada saat awal tadi. Awal tadi Anda saya bingung. Mesti mulai dari mana? Oke, jadi kita ini multi level. Nah, makanya bisnis ini sulit. Karena kita memperlakukan semua orang sama. Karena kita semua punya peluang yang sama. Peluang Pak Robert tidak lebih kecil dari peluang saya tidak lebih kecil dari peluang Anda. Peluang kita semua sama.
Susahnya juga sama. Bisnis ini fair. Anda S3, Anda S2, Anda S1, Anda belum ada S, bisa menjalankan bisnis ini dan bisa sukses. Kenapa? Tidak adil, tapi di situ keadilannya. Kenapa? Karena kita sudah punya sistem. Kita sering menggunakan kata-kata sistem. Apa itu sistem? Sistem itu suatu metode. Saya belajar sistem, tapi sistem di engineering. Kita punya sistem, traffic control system. Di ruangan ini Anda tahu ini ada AC-nya, makanya bisa dingin. Maka di sini ada sistem pendingin. Lampunya terang, ada sistem. Ini juga ada sistemnya. Saya bicara di sini, suaranya keluar di sana. Anda lihat nggak itu? Saya bicaranya pelan, Anda suaranya dengar keras dengarnya, betul nggak? Kenapa? Ada sistemnya. Namanya sound system. Ya, ada sistemnya. Sekarang saya pakai sistem ini untuk apa? Supaya Anda bisa mendengarkan saya. Maka si operator bilang ngomongnya harus dekat ke mic. Kalau saya ngomong sepertinya Anda nggak bisa dengar. Kenapa saya nggak protes sama dia? Kenapa harus dekat mulut? Kalau dekat mulut saya nggak suka. Saya sukanya jauh dari mulut. Sistemnya tidak berfungsi, betul. Jadi ada aturan mainnya. Sayang sekali di bisnis ini juga ada sistemnya. Tapi semua orang seolah-olah tahu sistem ini, seolah-olah tahu. Sehingga dia melanggar tanpa sadar. Apa kata mereka? MW produknya itu apa? Lipstick. Wah, kalau begitu untuk perempuan. Masa laki pakai lipstick? Dia belum lihat laki pakai lipstick mungkin. Apa produknya? Ada deterjen. Apa lagi? Pasta gigi. Apa lagi? Ada water treatment system, apalagi produknya. Kalau begitu kita harus pintar jualan. Nah, dengan asumsi seperti itu, mereka tidak pernah mengerti sistemnya ini. Kita melanggar. Kalau Anda mau membangun network seperti yang diterangkan Pak Robert tadi, menerangkannya memang simple, tapi untuk membangun ini kita punya sistem. Dan sistemnya harus diikuti. Kalau enggak jalan sesederhana itu seperti saya bicara. Anda nggak tahu apa yang saya bilang. Karena saya melanggar aturannya. Nah, kalau sistem ini Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu sistem Network 21 ini kok bisa membangun network seperti itu. Saya tidak tahu sistemnya. Anda juga tidak tahu sound system ini bagaimana kok saya berbicara di sini suaranya bisa lebih keras di sana. Tapi Anda nggak nanya kan? Kenapa kalau lebih dekat suaranya lebih keras? Kenapa kalau lebih jauh suaranya lebih kecil? Tapi Anda nggak nanya kan? Karena yang Anda inginkan bukan mempelajari sistem ini, tapi Anda ingin menggunakan sistem ini supaya suaranya lebih keras. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah Anda ingin tahu sistem Network 21? Atau Anda ingin tahu petunjuk menjalankan sistem itu? Mana lebih baik? Tergantung tujuan Anda. Kalau tujuan Anda tujuan saya supaya berbicara di sini bisa keras di sana, saya tidak peduli sistem sound system ini seperti apa. Saya tinggal mengikuti aturannya. Kalau berbicara, mic-nya harus lebih dekat. Jadi nggak usah teriak-teriak, suaranya akan keras sekali. Saya nggak perlu tahu itu. Tapi kalau Anda belajar membuat sound system, Anda harus tahu itu. Nah, sistem Network 21 sudah jadi. Ini sudah jadi, sistem Network 21 ini sudah jadi, sudah ada sistemnya. Jadi tinggal kita belajar petunjuknya. Bagaimana menjalankan sistem ini sehingga Anda punya network. Di sini letak persoalannya. Inilah yang tidak dimengerti teman-teman dan juga Anda tidak mau mengerti. Nah, setelah ini kami harapkan Anda mau mengerti, tinggal kita jalankan sistem ini, kita sukses jadi diamond. Kita bebas. Bebas uang, bebas waktu. Bagaimana petunjuknya? Pertama, Anda harus punya cita-cita. Kenapa? Tergantung, pertanyaannya yang salah. Kalau Anda bilang kenapa kita harus punya cita-cita, pertanyaannya yang salah. Seperti saya bilang, kenapa harus bicara di depan mic? Kenapa nggak di belakang mic? Nggak bunyi. Sekarang Anda mau simpel nggak? Kalau gitu bikin cita-cita Anda. Itulah petunjuk menjalankan sistemnya. Bukan sistemnya, tapi petunjuknya. Apa cita-cita Anda? Tadi sudah disinggung. Yang kedua, Anda harus membuat daftar nama. Kenapa? Karena begitulah petunjuknya. Yang ketiga, Anda harus mengundang. Kenapa? Seperti itulah petunjuknya. Keempat, Anda harus presentasi. Kelima, Anda harus
pemakai produk. Keenam, gunakan alatnya, buku, dengarkan kaset, datang ke pertemuan. BDP. Selesai. Sesederhana itu, iya. Sesederhana kalau saya mau berbicara di mic ini supaya suaranya keras di sana, jarak antara mulut dengan mic harus pas. 2 cm paling efektif. Jadi kalau saya bicara seperti ini, suaranya lebih bagus dan operator di sana lebih mudah pekerjaannya. Kalau saya bicara lebih jauh, operatornya pusing, Anda juga nggak dengar. Sesederhana itu, sesederhana ini. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa nggak melakukan ini? Bisa. Anda mau nggak menjalankan ini? Keputusan Anda. Itu yang membuat bisnis ini jadi susah. Membuat orang yang tidak mau menjadi mau, itu pekerjaan kita setiap hari. Tadi ada gold producer baru, mau nggak Anda menelpon dia setiap hari? Yang dilakukan Pak Robert. Berapa tahun itu Pak Robert ditelepon Pak Robert? Pak Robert belum ngomong, dia sudah tahu itu Pak Robert. Saya kemarin kirim SMS ke orang, saya bilang halo apa kabar, dia jawab, ini MW ya? Halo apa kabar mas? Kirim aja ke semua orang. Peduli amat kan dia yang pusing. Dia matikan juga masuk kalau SMS. Halo apa kabar Samuel Ginting, halo apa kabar, halo apa kabar. Ini MW ya, loh, dari mana dia bisa tahu gitu. Luar biasa. Oke? Anda mau membuat cita-cita? Mau. Ini yang membuat Anda mau menjalankan bisnis ini. Tanpa ini kami pun tidak mau Pak. Kadang-kadang saya pikir, orang bilang, Pak Sam, bisnis ini susah. Saya bilang, tapi saya nggak bilang, tapi saya mau bilang. Saya yang lebih tahu atau Bapak yang lebih tahu? Kalau dia bilang susah, kita lebih tahu, betul nggak? Kami lebih tahu daripada sebagian besar Anda bahwa bisnis ini susah. Kita sudah menjalankan. Anda baru datang ke BBS kan? Anda bekerja untuk mendapatkan gaji. Ini kita nggak tahu prosesnya bagaimana di dalam, tergantung apa yang Anda kerjakan. Tapi Anda bekerja untuk mendapatkan gaji. Saya mau tanya kepada Anda, kerja Anda terukur nggak? Ya terukur, masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore di Jakarta. Sabtu Minggu libur, betul? Jadi terukur. Bisa dikendalikan kerja Anda bisa kerja, Anda tidak bisa kerja, Anda bisa kerja keras, kurang kerja, dan seterusnya. Bisa dikendalikan, Anda yang mengatur, betul? Kerja ini 100% di bawah kendali Anda, betul? Gaji bagaimana? Bisa diukur? Bisa berapa? 3 juta sebulan, 2 juta sebulan, bisa diukur. Bisa dikendalikan? Supaya kita tahu, bulan lalu gaji Anda berapa? Tolong ditulis. Bulan depan berapa, bulan sebelumnya berapa, tahun lalu berapa, tahun depan berapa. Kan segitu-segitu aja kan? Berarti nggak bisa dikendalikan, betul nggak? Dikurangi bisa, dinaikkan susah. Tidak bisa dikendalikan. Anda kerja makin keras, gaji makin besar nggak? Kalau begitu apa yang salah? Sistemnya yang salah. Anda bekerja di tempat yang salah. Pak Robert sama Bu Ranti ya seperti itu. Mereka bisa kontrol penghasilannya. Dia jadi diamond, rasanya penghasilannya kurang, dia jadi eksekutif diamond. Betul? Eksekutif kurang jadi dokter. Anda sudah kayak mahasiswa deh karakteristiknya. Persis. Mulai bingung tapi rasanya jelas gitu loh. Semua yang diterangkan itu rasanya jelas, nanti sudah mulai nggak jelas pada saat ujian. Pada saat kuliah sih semua jelas, ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, semua jelas, semua jelas. Begitu ujian baru bilang, Pak ini saya nggak tahu, ya gimana masa di ujian diterangkan? Jadi problem kita ini, kita tidak bisa mengontrol gaji. Nah kalau Anda mau mengontrol atau mengendalikan sesuatu yang bisa Anda ukur, tapi tidak bisa dikendalikan, apa namanya? Frustrasi. Dokter juga sering frustrasi. Dia kasih obat, penyakitnya nggak sembuh. Berarti obatnya tidak bisa berhubungan dengan penyakit. Ganti obat kan gitu. Nah di sini kerjanya kita sudah punya
tahu cara mengerjakannya, tahu hasilnya. Sekarang kalau ini tidak bisa mengobati gaji, kalau kerja Anda tidak bisa mengobati gaji, ya terpaksa diganti ininya, karena nggak ada obat yang lain, karena Anda hanya tahu kerja. Nah, jadi kalau Anda hanya bisa mengukur tapi tidak bisa mengendalikannya, dan kalau hidup Anda tergantung kepada sesuatu yang Anda tidak bisa kendalikan, Anda itu frustrasi, Pak. Stres. Dolar berapa sekarang dolar? Bisa dikendalikan? Oleh Anda nggak bisa. Jadi kalau hidup Anda tergantung dolar, Anda akan frustrasi. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Lebih lama sedihnya, karena dolarnya naik terus. Anda pernah frustrasi karena hujan? Orang yang paling murung di dunia kalau Anda murung karena hujan. Karena hujan Anda nggak bisa kendalikan. Bagaimana cara mengendalikan hujan? Ya beli payung. Ya, supaya nggak basah. Beli mobil, jangan naik sepeda motor kalau hujan. Bisa dikendalikan. Nah, Anda harus bisa mengendalikannya. Yaitu bagian dari kita sendiri. Di bisnis ini sering kita sebut sebagai sikap. Sikap kita bisa dikendalikan, karena kita yang mengatur. Jadi kalau hidup Anda tergantung kepada sesuatu yang Anda nggak bisa kendalikan, Anda akan frustrasi. Apa orang bahagia? Orang bahagia adalah orang yang bisa hidupnya, kebahagiaannya tergantung kepada sesuatu yang dia bisa kendalikan. Maka dia akan menjadi orang bahagia. Anda mau bahagia atau mau frustrasi? Nah, pilihan Anda, betul nggak? Nah, di bisnis ini sudah ada sistem untuk membangunnya. Anda tinggal lakukan. Nah, saya tidak membahas ini detail, ini juga yang Anda lihat nanti hari Rabu di Info Night. Ini adalah petunjuk menjalankan sistem ini. Kalau petunjuknya dijalankan dengan benar, sistemnya akan berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Sistem ini membuat Anda menjadi diamond, karena Anda akan punya network. Nah, kalau network Anda sudah jadi, network Anda akan dilayani oleh Amway. Oke? Amway perusahaan yang besar sekali. Lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Dia buka di 87 negara lebih di dunia. Anda lihat gak? Kalau Amway ada produk baru, mereka punya research produk apa lagi yang bisa dipasarkan oleh orang di Indonesia. Banyak orang yang bilang, produknya susah dijual, produknya nggak laku. Bukan nggak laku, produknya nggak laku kalau dia yang jual. Nah, kalau saya katakan kepada Anda, kalau produk Amway nggak laku, yang rugi siapa? Amway. Anda paling-paling juga nggak dapat bonus, kan gitu. Anda ada overhead nggak? Nggak ada. Kalau produknya nggak laku, siapa di sini yang takut kalau Amway kecolongan, coba? Anda pernah nggak pergi dari rumah? Pernah pasti kan? Anda takut kan panci Anda dicuri orang, kan? Pintu dikunci, dititip-titip sana sini, kasih anjing, kasih apa segala macam. Takut nanti pancinya hilang. Nah, Anda nggak takut di Amway itu ada produk water treatment system, satunya berapa sekarang? 6 juta lebih. Anda kok nggak takut hilang? Tapi kalau ada orang beli water treatment system dan itu di network Anda dapat apa? Dapat duit, Anda dapat bonus. Itu barang Anda nggak? Antara iya dan tidak. Kalau dibeli orang, itu barang Anda. Kalau nggak dibeli orang, itu barang Amway. Anda lihat sekarang, enaknya. Pak Robert itu mana-mana enak sekali tidurnya. Kantor Amway kebakaran aja dia nggak tahu kok. Begitu dibeli, punya kita. Kalau nggak laku, punya dia. Kan enak sekali. Anda lihat sekarang, ya. Coba Anda sekarang bayangkan itu. Bagaimana kalau Anda pemilik toko Amway? Kalau dibeli punya orang, betul nggak? Kalau nggak dibeli punya Anda, kan lebih pusing. Stres. Nah, ini enggak, kalau dibeli punya Anda, kalau nggak dibeli punya dia. Kalau nggak laku resiko dia, kalau laku untung Anda. Makanya dibilang bisnis ini nggak bisa rugi. Anda lihat sekarang, kalau orang ini sudah beli barangnya, dia nggak suka, dia bisa kembalikan. Karena itu perjanjian Amway. Bukan ke Anda, dia baru kembalikan ke Amway. Saya nggak pernah kembalikan barang ke Pak Robert. Kalau saya kembalikan, dia bilang, apa ini? Gitu. Nggak salah kembalikan ke sini. Ya kan Pak Robert udah bilang saya, iya, tapi belinya dari mana? Dari Amway, balikin ke sana, pasang jangan ke sini. Anda juga nggak pernah mikir kan beli barang ke rumahnya, kan? Siapa di sini yang kalau kehabisan sampo mikir-mikir itu nelpon Pak Robert? Pak Robert, samponya habis. Anda juga nggak tahu barangkali apa hubungan Anda dengan beliau. Nah, sekarang kita semua punya peluang seperti dia. Itu yang menarik. Dan peluang kita sama. Anda sekarang bisa melihat kenapa kami begitu gesitnya menawarkan bisnis ini kepada Anda. Anda tahu kenapa kami rajin menawarkan bisnis ini kepada Anda? Anda tahu kenapa rekan-rekan Anda di depan ini rajin memfollow Anda? Kenapa? Kalau Anda nggak tertarik, kami nggak rugi, Pak. Kalau Anda tertarik, Anda beli ke Amway. Enak sekali nggak? Kalau Anda nggak puas, Anda komplain ke Amway, karena Amway yang bikin jaminan. Nah,
Saya nggak pernah melihat sesuatu yang lebih sederhana dan yang lebih menarik daripada ini. Kita nggak bodoh-bodoh amat terus join MOE gitu loh, kalau seperti yang dikatakan orang itu. Cuman kita nggak pernah tersinggung lagi. Saya presentasi ke orang, saya prospek orang. Kalau dia nggak tertarik apa? Ya rugi dia loh, bukan saya. Pasti 2 tahun lagi ada lagi yang nawarin ke dia. Emang Anda bisa sembunyi? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jangan coba-coba. Nggak bisa, Anda nggak bisa sembunyi. Udahlah, join aja udah. Kalau nggak sekarang, bulan depan ada lagi yang ngajak ke sini. Nggak tahu dia bilang apa lagi, Anda datang lagi, MW lagi. Anda pikir udah aman, Anda pergi lagi. Bulan depan ada lagi yang nawarin, datang lagi, MW lagi. Daftar nama Anda itu sudah ada di buku telepon kan? Kecuali kalau Anda mau pasang nama Anda di situ. Anda pergi ke supermarket, tiba-tiba senggolan sama orang baik. Pak, besok dia telepon, Pak, mau lihat peluang bisnis nggak Pak? Pakai MW ya? Iya Pak, apa yang Bapak tahu tentang nanti ada lagi, Pak, ini ada electronic commerce Pak, bisnis di internet. Anda pikir internet, wah canggih luar biasa. Datang hari Rabu ke Info Night, MW lagi. Anda mau kemana? Udahlah, bertobat aja cepet. Bertobat masuk. Join. Nggak bisa, udahlah. Kenapa? Karena kita tahu ini bagus. Kita menjalankan bisnis ini. Oke? Pak Benny dan Bu Christine jadi diamond baru bulan lalu. Anda yakin nggak sekarang Anda bisa jadi diamond? Kalau Anda nggak yakin, keluar aja. Tahun depan ada lagi yang nawarin, ditanya lagi. Anda yakin nggak bisa jadi diamond? Nggak bisa, karena bisnis ini sudah 40 tahun. Di Amerika saja orang masih gesit menawarkan bisnis ini. Kira-kira Anda masih hidup nggak 40 tahun lagi? Karena 40 tahun lagi pun bisnis ini masih akan ditawarkan kepada Anda. Kalau Anda masih hidup, masih ditawarkan. Nah, terus apa yang bisa membuat Anda frustrasi gitu loh? Apa? Nah, kita kadang-kadang frustrasi di sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, betul nggak? Orang kita ajak, dia nggak mau. Nah, kenapa Anda masih frustrasi kalau Anda ajak, dia nggak mau? Apa ruginya Anda? Apa ruginya Anda? Ini ada kaset, kontak tape. Pak, pernah dengar kaset ini nggak? Apa itu? Kalau gitu Bapak belum pernah dengar, dengerin aja. Apa susahnya? Terus dia dengerin, aku nggak ngerti, nggak apa-apa Pak, hari Rabu ada penjelasannya. Kan dia bisa datang ke Info Lain, betul nggak? Oh, MW lagi, Bapak udah tahu tentang MW? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak tertarik nggak? Oke, kalau gitu jangan khawatir Pak, nanti bulan depan ada lagi yang menawarkan, bukan saya. Mana lebih enak? Menolak orang atau ditolak orang? Nah, sekarang Anda mulai pusing. Kenapa kita sehat di bisnis ini? Karena kita ditolak orang. Kalau kita ditolak orang, saya tidak perlu mikir. Tapi kalau kita harus menolak orang, kita harus mikir. Betul? Oke. Mungkin saya kasih ilustrasi. Saya pernah jadi dosen. Cukup lama. Sekarang udah enggak. Ya kenapa? Itu keputusan sendiri lah. Oke? Setiap ada penerimaan mahasiswa baru, selalu ada yang datang. Hei Sam, apa? Itu keponakan kau itu, tolonglah itu biar dia bisa masuk ITB. Anda pikir mudah menjawab pertanyaan seperti itu? Wah, ya kau kan dosen di sana. Taulah aku, bisa lah itu. Ya, kau ini memang tidak bisa diharapkan. Terus bagaimana? Hei, tolonglah adikmu itu. Dia daripada luntang-lantung begitu, kasih pekerjaan lah, apa aja lah. Kau ini memang gak mau bantu, bilang aja begitulah sudah. Enak gak? Sekarang bagaimana kalau Anda yang ditolak? Mana yang lebih berat? Yang ditolak atau yang menolak? Yang menolak lebih berat. Kalau begitu kenapa Anda gak bikin repot orang-orang yang negatif itu? Biar dia yang mikir gitu loh. Kenapa kita mesti mikir? Kirim SMS sebanyak-banyaknya biar dia ganti nomor. Dia balas MW, apa yang kau tahu tentang MW? Kalau yang aku nggak tertarik. Kamu ada waktu nggak hari Rabu?
Biar aja dia yang pusing. Lama-lama dia kehabisan alasan untuk nolak. Ya habis aja. Teman saya yang saya tawarkan bisnis ini tahun 92 baru join 3 hari yang lalu, Pak. Anda tahu apa katanya? Semua orang yang menjalankan MBA saya sudah kenal, banyak yang nawarin ke rumah, tapi kalau semua sudah pada berhenti. Kamu kenapa belum? Ya datang aja ke Infonaik, lu lihat sendiri. Dia lihat, dia join. Dari dulu ya nggak pernah mau datang. Apakah saya rugi? Enggak. Apakah dia rugi? Ya. Yang rugi siapa? Dia yang rugi, gue udah lupa malah. Teman saya yang saya tawarkan bisnis ini tahun 92 baru join 3 hari yang lalu, Pak. Anda tahu apa katanya? Semua orang yang menjalankan MBA saya sudah kenal, banyak yang nawarin ke rumah, tapi kalau semua sudah pada berhenti. Kamu kenapa belum? Ya datang aja ke Infonaik, lu lihat sendiri. Dia lihat, dia join. Dari dulu ya nggak pernah mau datang. Apakah saya rugi? Enggak. Apakah dia rugi? Ya. Yang rugi siapa? Dia yang rugi, gue udah lupa malah. Jadi apalagi gitu? Apalagi? Ya masalahnya cuma satu. Masalahnya itu Anda sendiri masih ragu dengan apa yang Anda mau kerjakan ini. Itulah maka kita selalu ada pertemuan seperti ini. Ada kaset, ada buku, ada pertemuan. Ini sebenarnya untuk menghilangkan keraguan-raguan kita. Selama Anda masih ragu, maka orang di luar sana lebih ragu dari Anda. Anda makin ragu lagi. Anda 15 planners tadi, ditunjukkan tadi 15 planners. Kalau Anda 15 planners, Anda nggak bisa bertahan 15 planners. Anda nggak bisa ditolak 15 kali sebulan, Pak. Anda akan soak. Nggak bisa 15 kali per bulan Anda presentasi terus kalau Anda tidak di backup oleh kaset, oleh buku, oleh pertemuan, konsultasi dengan upline, nggak mungkin. Makanya ada orang yang bilang, waduh saya sudah pernah menjalankan bisnis itu, tapi susah. Tanpa sistem pendukung memang susah. Tanpa alat memang nggak bisa. BDP, Business Development Program. Ini tidak dibikin untuk keren-kerenan, enggak. Karena Jim Donan tahu, Pak Robert Angkasa tahu, tanpa ini nggak mungkin kita ini jalan terus. Ada yang lebih lucu lagi, ada teman saya, Sam, aku berhentilah dengerin kaset itu. Kenapa? Nanti kalau dengerin aku termotivasi. Saya bilang, memang tujuannya itu. Yang salah siapa, kasetnya apa dia? Nah, untuk semua ini sudah ada petunjuknya, Pak. Saya tunjukkan sekarang kepada Anda. Oke, kenapa ini dibikin? Karena ini ada petunjuknya. Oke, ada sistem untuk sukses seperti yang kita singgung tadi. Beli, baca, pelajari. Anda tidak cukup mempelajari ini sehari 2 hari. Anda dengarkan terus, baca terus. Ini adalah manual dari bisnis ini. Ini manualnya. Kalau Anda mau bisnis Anda berkembang, Anda harus mendengarkan ini dan berulang-ulang. Karena inilah sistemnya. Karena membangun bisnis ini adalah seperti ini, menggunakan 6 langkah itu. Kemudian ada satu kelompok kaset yang Anda harus dengar juga. Ini rangkuman pengalaman Pak Robert selama beliau menjalankan bisnis ini. Bootcamp. Anda dengerin. Nggak usah inilah, nggak usah kesana kemari. Bisnis ini nggak usah dipikirkan. Kenapa mesti dipikirkan? Kalau sudah ada sistemnya, ada petunjuk pelaksanaannya. Kenapa mesti dipikirin lagi gitu? Anda hanya perlu menambah keyakinan Anda saja bahwa bisnis ini sebenarnya bermanfaat untuk Anda. Bahwa dengan bisnis ini Anda bisa mengatur penghasilan Anda. Di bisnis ini ada royalti dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Cuman masalahnya bagaimana menyampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang susah. Oleh karena itu kita ada pertemuan, ada leadership seminar. Anda perlu lihat. Mungkin dari sana 1-2 orang dari Anda akan percaya bahwa Anda bisa. Nggak akan banyak. Mengerikan sekali. Dari pertemuan yang sebanyak ini hari ini Pak. Hanya ada beberapa orang yang akan mengambil keputusan, oke, saya akan mau menjalankan bisnis ini. Sebagian dari Anda akan pulang lagi ke rumah kemudian bingung lagi. Bingung lagi apa benar itu bisnis itu, apa benar bagus, apa saya bisa. Kemudian kata orang, apa kamu menjalankannya baik, kamu jadi nggak sebenarnya, ya kalau orang yang nggak Anda kenal ngomong seperti itu memang mudah untuk. Tapi kalau bagaimana besok hari Selasa bos Anda yang tanya kepada Anda, John, kamu ikut demo ya? Aku pernah nyoba itu, nggak bisa itu. Itu hanya menguntungkan orang lain. Itu bisnis Amway, harga barangnya itu dibuat lebih mahal untuk dibagikan kepada kita sebagai bonus. Jadi itu sebenarnya uang kita juga yang dibagi-bagikan. Anda pernah dengar yang seperti itu? Atau Anda merasakan seperti itu sekarang? Saya jawab kepada Anda, ya betul.
Yang dibagi-bagikan itu adalah uang kita juga, betul nggak? Tapi pertanyaannya, apakah produk yang lain tidak seperti itu? Ya sama aja. Itu juga uang Anda dibagi-bagikan juga, tapi tidak kepada Anda, kan begitu? Itu aja bedanya. Kepada siapa? Ya kepada bintang film yang dia, lihat kulitku. Halus. Anda percaya bintang film pakai sabun mandi harga 1.500? Nggak mungkin. Itu kemungkinannya hanya 2. Oke? Kemungkinannya hanya 2. Sabunnya yang jelek atau dia bukan bintang film. Anda nggak pernah lihat dia mandi kan? Nggak mungkin dia pakai sabun mandi harga 1.500, Pak. Mana mungkin kulitnya halus pakai sabun mandi 1.500? Bagaimana bisa? Dia pakai GNH Bar. Sabun kecantikan emo itu yang dia pakai. Diam-diam tapi nggak bilang dia, karena emo nggak bayar bonus kepada dia. Kenapa? Karena dia bukan Anda. Dia nggak punya network. Nah jadi uang kita itu juga dibagi-bagikan kepada mereka itu. Tadi Pak Robert bilang, kalau Anda mempunyai bisnis seperti ini, Anda membina 6 kelompok yang akhirnya berpenghasilan 4-5 juta per bulan, Anda dapat trip 3 kali perjalanan gratis ke luar negeri. Dari Amway. Dari apa? Dari yang seharusnya mereka beli ke distributor-distributor. Sekarang distributornya kita. Nah jadi 60% yang dibilang Pak Robert tadi, 40-60% tergantung perusahaannya, tergantung bagaimana sistemnya. Katakanlah 40-60% itu harus dikeluarkan oleh perusahaan kalau dia barangnya mau terjual. Nah cuman kepada siapa itu diberikan berbeda. Amway memberikan itu kepada kita yang membangun network. Perusahaan lain memberikan itu kepada apa? Kepada biro iklan, kepada distributor, kepada agen, kepada pengecer, diberikan ke sana. Amway enggak. Kenapa? Karena Anda membeli produk Amway langsung ke Amway, betul nggak? Karena Anda beli langsung ke Amway. Dari mana Anda tahu produk Amway, bahwa produk Amway ada? Bukan dari televisi, bukan kan? Berarti Amway tidak perlu membayar iklan ke televisi, betul nggak? Berarti itu nanti dibagikan kepada siapa? Kepada Anda yang membuat orang ini membeli produk ke Amway. Marginnya sama saja, itu saja. Nggak mungkin, itu nggak bisa dihilangkan, itu harus ada. Sekarang masalahnya kepada siapa itu yang diberikan. Ada teman saya yang bilang, kalau produknya memang bagus, kenapa tidak dijual di toko? Ini penyakit apa lagi yang kena teman saya ini gitu loh. Saya bilang kalau dijual di toko ngapain gue nawarin nama lo? Ada yang bilang produknya susah dijual, ya terang aja kalau mudah gue jual sendiri. Ngapain ngajak dia? Kadang-kadang pertanyaan itu membingungkan. Bisnis ini nggak mungkin, nggak mungkin. Bagaimana bisa nggak mungkin? Orang Anda sudah lihat bisnis ini jalan, betul nggak? Tadi kita bilang kalau bisnis ini nggak mungkin jalan, masa Amway mau membuka cabangnya di Indonesia? Betul nggak? Siapa yang lebih tahu sih, orang kita ini nggak pernah bisnis, kok kita ini rata-rata karyawan, saya dengerin tadi nggak pernah bisnis, diajak bisnis terus sok tahu. Gak mungkin itu nggak mungkin. Ada yang bilang, bagaimana kalau nanti hubungan Indonesia dengan Amerika memburuk, kemudian Indonesia diboikot, bagaimana? Kan perusahaannya akan lari ke sana. Saya bilang yang takut Amway bukan saya bisa balik lagi jadi dosen. Susah. Ini kok, ini itu usaha sampingan Pak. Kenapa kita nggak takut? Karena ini usaha sampingan. Betul nggak? Pak Robert masih bisa kerja lagi di Citibank, mungkin masih diterima. Tapi ini sudah 40 tahun nggak bangkrut. Nah itu yang menarik gitu loh. Daripada yang kemarin, bank yang kemarin baru 4 tahun udah gulung tikar, coba. Mana lebih baik? Jadi ini ada punya track record yang cukup bagus. Itu yang menarik. Oke, jadi ayo kita lihat lebih jauh mengenai ini. Karena masalahnya sekarang bukan bagaimana menjalankan bisnis ini, bukan apakah Anda bisa menjalankan bisnis ini, enggak, tapi apakah Anda mau enggak menjalankan bisnis ini. Supaya Anda mau, kita lihat persoalan yang serius sekarang. Kalau Anda, saya nggak tahu usia Bapak Ibu berapa sekarang. Tapi pada suatu periode nanti Anda harus berhenti bekerja sebelum Anda mati. Itu fakta. Sebelum Anda check out dari dunia ini, di mana Anda masih harus hidup, ada periode, ini namanya gray period. Mungkin Anda harus berhenti bekerja di usia 60 tahun, saya nggak tahu. Tapi Anda belum tentu meninggal di usia 60 tahun. Nah ini kita nggak tahu berapa panjang. Kalau Anda makan Nutrilite itu bisa lebih panjang gitu. Kalau Anda
Udah minum nasi. Nah, bagaimana kalau di sini masih ada 15 tahun? Karena semua cucu-cucu mendoakan supaya kakek umur panjang. Tapi di sini penghasilan sudah stop. Katakan setiap bulan Anda harus sekarang punya penghasilan 5 juta per bulan atau berapapun itu 5 juta per bulan. Selama Anda bekerja sampai di sini, Anda perlu penghasilan 5 juta sebulan untuk mensupport Anda. Setelah ini harus berhenti. Sekarang pertanyaannya, dari mana Anda bisa dapat ini? Oke, bisa dari investasi. Tapi Anda sudah mulai investasi belum? Mungkin juga belum. Anda sudah punya tabungan belum? Berapa tabungan Anda di bank supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan sebesar ini setiap bulan pada saat Anda tidak bekerja lagi di sini? Coba dihitung. 1% bunga bank sekarang per bulan. Jadi Anda harus punya berapa? 500 juta. Sekarang pertanyaannya, Anda punya 500 juta nggak di bank? Yang nggak usah diutak-atik. Oke. Nah sekarang kalau Anda belum punya, sekarang saya tanya, Anda di mana sekarang? Anda di usia 40 katakan. Masih ada waktu 20 tahun. Berapa yang harus Anda tabung setiap bulan supaya 20 tahun Anda punya tabungan 500 juta? Coba dihitung. Bisa dihitung? Sudah mulai nabung belum? Pak Sam malah tekor bagaimana bisa nabung. Saya itu bukan nabungnya setiap bulan Pak, tekornya setiap bulan sebesar itu. Nah kita tidak bodoh-bodoh amat terus menjalankan bisnis ini, enggak, kita melihat itu. Enggak ngejar, belum lagi inflasinya. 5 tahun yang lalu berapa nilai dolar di Indonesia? Sekarang berapa? Anda lihat anjloknya sudah berapa? 500 juta sekarang, mungkin 10 tahun lagi tidak cukup 500 juta, betul nggak? Nah kalau Anda hanya punya 500 juta kemudian nggak pernah lagi mengikuti inflasi, apakah nilai ini cukup untuk mempertahankan kehidupan umur panjang ini? Nah kalau enggak bagaimana? Ya jadi beban untuk anak cucu kan begitu. Ya dulu saya sekolahkan kau, sekarang kau biayalah aku, kan gitu kan? Ini anak semua durhaka ini, nggak tahu orang tua. Itu bilang aku juga nggak cukup Pak. Ya udahlah kau udah itu anakku itu dulu, sampai ada bilang putus hubungan dengan anak karena tidak mau memperhatikan orang tua. Siapa yang ingat di sini kakek-kakeknya? Nama kakek dari kakek Anda ingat? Ya karena dia nggak mewariskan Anda apa-apa. Kalau kami orang Batak masih untung, kakek saya pasti ginting. Anda nggak tahu. Jadi Anda rugi kalau Anda nggak bisa mewariskan royalti, bikin marga sekarang. Jadi kalau nggak punya marga, Anda kalau supaya diingat anak cucu, buatlah royalti dari bisnis ini supaya Anda diingat anak cucu Anda. Jadi bisa, jadi banyak sekali. Oke. Nah sekarang apa yang ditawarkan Pak Robert tadi, bahwa Anda bisa membangun bisnis ini antara 2 sampai 5 tahun dari sekarang, kalau Anda menjalankan sistem ini, Anda mengikuti petunjuk ini, Anda bisa jadi diamond. Mungkin Anda bilang, Anda akan menabung setelah jadi diamond. Enggak perlu menabung, karena penghasilan diamond inilah penghasilan yang akan diberikan kepada Anda, tergantung apa, tidak tergantung apa yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda jadi diamond penghasilan 30 juta sebulan, Anda sudah punya deposito yang nilainya berapa? Kalau 1%-nya itu adalah 30 juta, mboknya berapa? Nah itulah punya Anda. Itulah yang membuat teman-teman itu rasanya makin mudah. Kenapa? Karena sekarang ada harapan. Dan ada petunjuk untuk mewujudkan harapan itu. Nah mudah-mudahan setelah ini Anda mau mempelajari ini lebih jauh. Investasinya Rp40.000, beli sekarang. Anda beli sekarang, Anda akan lebih mudah mengembangkan network Anda nanti, sehingga Anda tidak datang sendirian, Anda datang dengan network Anda, dan Anda maju ke sini. Sesederhana itu bisnis ini, nggak usah lagi dipelajari. Sesederhana mikrofon ini, kalau mau bicara supaya kedengarannya clear, pakai sound system, bicara dekat mikrofon, selesai. Anda mau rumit atau mau simple, bisa dua-duanya. Kalau kita mau lebih rumit lagi, bisa lebih rumit lagi nih. Kita mulai membahas cita-cita. Anda perlu 20 jam ini, seperti beberapa kuliah. Kenapa cita-cita itu penting? Bisa. Kenapa daftar nama itu penting? Bisa. Tapi membuat cita-cita kan mudah. Tinggal tanya aja kepada pasangan Anda, cita-citanya apa. Tapi siap-siap. Jangan nanti dibilang, saya nggak duga cita-cita kamu seperti itu. Ya nggak bisa dong, tanya aja cita-citanya apa. Tanya istri Anda, mau keluar negeri nggak? Kalau dia bilang mau, ya jangan suruh presentasi. Kalau gitu mama presentasi aja gitu. Anda yang presentasi gitu loh. Kalau gitu malah bisa menjadi piring terbang di rumah nanti. Tanya cita-citanya terus disuruh presentasi, itu mah ngerjain namanya. Jangan minta gaji bapak terus yang lain, ibu aja yang presentasi.
Oke? Jadi Anda bisa datang ke BBS nanti. Kita perlu lihat. Karena masalahnya bukan apakah Anda mampu, apakah Anda bisa atau tidak. Anda yakin nggak ini itu bermanfaat untuk Anda gitu loh. Anda mulai yakin nggak bahwa bisnis ini adalah solusi untuk persoalan Anda? Kita semua punya persoalan, betul nggak? Persoalan kita apa? Tidak punya waktu dan uang yang cukup. Karena waktu kita sudah kita jual habis untuk dapat gaji. Gaji ini tidak cukup, itu persoalannya sekarang. Mau kerja lebih keras lagi bagaimana? Orang sudah habis. Ada teman saya, Sam, aku nggak mungkin menjalankan bisnismu itu, Sam. Kenapa? Nggak mungkin. Aku sudah ngajar dari pagi sampai sore. Sore kamu ngapain? Aku ngajar lagi di tempat lain. Setelah itu apa? Sabtu Minggu gimana? Sabtu masih aku jadi konsultan. Biar rata-rata aku keluar kota. Kalau Minggu bagaimana? Sabtu Minggu untuk keluarga itu jangan diganggu. Itu untuk keluarga Sam. Pokoknya hari Minggu itu aduh udah. Aku tidak mau terganggu pada setiap hari Minggu itu 100% untuk anak dan istri. Kalau gitu penghasilanmu besar dong. Iya, kalau penghasilanku besar ngapain aku kerja seperti itu? Anda tahu persoalannya sekarang di mana? Kalau gitu uangmu banyak. Iya enggak, kalau uangku banyak ya ngapain aku ke sana kemari? Mendingan aku di rumah sama anak istri. Ada di antara kita yang seperti itu banyak, cuman nggak ngaku aja. Anda tahu anak-anak di rumah, anak istri di rumah tidak perlu Anda kalau hari Minggu. Untuk apa Anda ada di rumah hari Minggu? Anak Anda itu hari Minggu sudah punya acara kok. Untuk anak istri di rumah hari Minggu, anak Anda perlu Anda Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu mereka udah punya acara. The best. Nah, kalau kita hanya mengerjakan ini, itulah yang akan kita dapat gitu loh. Nah, kenapa nggak mulai memikirkan ini? Nah, kalau Anda mulai memikirkan ini, suatu hari 2-5 tahun dari sekarang, ini itu bisa menggantikan ini. Anda bebas. Itu yang kami lihat, itu yang kami rasakan, itu yang ingin kami tunjukkan kepada Anda. Tapi tidak cukup kita hanya bertemu sekali seperti ini, karena pulang dari sini pun Anda sudah punya persoalan banyak. Kalau Anda yang kesini tidak berpasangan, jangan coba-coba di rumah ceritakan ini kepada pasangan Anda. Jangan sok jadi makalah, nanti terus Anda cerita, aku tadi lihat, dia pikir Anda sudah mulai aneh. Makanya aku bilang juga jangan dekat-dekat orang MW, kamu kan sudah aneh. Bagaimana seminarnya? Luar biasa, saya tidak bisa ceritakan, tapi saya sudah beli undangannya untuk ibu. Itu luar biasa yang bicara. Coba Bapak ceritakanlah sedikit. Saya mau cerita banyak, tapi susah sekali untuk diceritakan. Seperti ke restoran, Bu. Ibu mau saya ceritakan enaknya makan di restoran nggak? Mana lebih enak? Saya ceritakan enaknya makan di restoran atau saya ajak Ibu ke restoran kita makan sama-sama? Ya, ajak ke sini. Nah, Anda tepuk tangan berarti Anda setuju. Beli tiketnya sekarang. Kenapa sekarang? Karena itulah tugas saya hari ini. Kalau Anda nggak beli berarti saya gagal meyakinkan Anda bahwa bisnis ini bagus untuk Anda. Berarti kita akan bicara lagi sampai jam 4. Apa boleh buat? Karena keluar dari ruangan ini Anda akan mendapatkan gangguan dari orang-orang yang memang tidak mengerti dan tidak pernah ikut ke seminar ini. Putuskan sekarang, beli tiketnya. Nah, setelah itu nanti persoalannya bukan datang atau tidak, rugi 40.000 atau enggak gitu loh. Akan lebih mudah. Jadi beli 2 untuk pasangan Anda. Jangan coba-coba meyakinkan pasangan Anda. Jangan coba-coba meyakinkan orang bahwa bisnis ini bagus. Anda tidak bisa. Pertemuan ini dibuat adalah untuk meyakinkan kita. Nah, saya dulu seperti itu. Saya datang ke pertemuannya, saya yakin saya mencoba meyakinkan orang lain. Nggak bisa. Saya lupa bahwa saya tidak diyakinkan oleh sponsor kami. Saya tidak diyakinkan oleh Pak Paul Agus. Saya tidak diyakinkan oleh Pak Robert Angkasa. Tapi kami dibawa ke pertemuan seperti ini, seperti Anda dibawa ke pertemuan seperti ini. Jadi pertemuan inilah yang meyakinkan kita, betul nggak? Bukan Anda secara individu. Kalau memang secara individu kita bisa melakukan itu, ngapain bikin-bikin BDP? Kemampuan kita, kemampuan Anda, kemampuan kita semua meyakinkan orang sama-sama tidak mampu. Tapi kalau pertemuan asosiasi seperti ini bisa meyakinkan orang. Oleh karena itu, kita ajak mereka ke sini. Oleh karena itu dibuat. Jadi ringankan beban Anda. Kenapa Anda mesti memikul persoalan Anda sendiri gitu loh? Tanya kepada orang, mau bisnisnya bagus nggak? Mau, kalau gitu datang ke pertemuannya. Berapa undangannya? 40.000. Loh kok mahal masih 40.000? Loh,
40.000 mahal, kamu nggak punya uang 40.000. Kalau begitu kamu harus datang. Kalau 40.000 aja nggak punya, sampai kapan kamu mau seperti itu? Sampai kapan? Kalau Anda masih mengeluarkan uang 40.000 aja masih mikir kepada teman Anda sendiri, itu persoalan Anda itu lebih besar daripada yang Anda perkirakan, jauh lebih besar. Ajak lagi ke leadership seminar. Siapa yang belum daftar leadership seminar, saya anjurkan Anda pinjam uang 400.000. Beli tiket leadership seminar, pinjam hari ini. Anda yang sudah hadir di sini, kebanyakan dari Anda masih bisa hadir di 15 Planners. Oke, Anda perlu dengar juga. Kalau Anda belum 15 Planners, cek kepada orang yang mengundang Anda ke sini, diskusi dengan upline Anda di ruangan ini. Saya mau ketemu Pak Yohanes dan Bu Roma Simatupang, bagaimana caranya, apa yang harus saya kerjakan, bantu saya mau. Dan itu gratis. Jangan selalu bilang, ini 400.000 mahal, ini 400.000 mahal, ini gratis. Untuk 15 kali presentasi sebulan Anda tidak perlu bayar apa-apa. Tinggal Anda tanyakan bagaimana caranya. Oke? Diskusikan mengenai itu. Serius. Anda bisa sukses di bisnis ini. Kalau nggak, ngapain kita ke sini? Betul nggak? Pak Robert Angkasa percaya sekali kita bisa sukses di bisnis ini. Kalau nggak, ngapain kita ke sini? Kalau Anda belum bisa presentasi, ini ada kasetnya. Bagaimana latihan presentasi. Anda dengar yang bicara orang yang sudah melakukan ini dan berhasil. Kalau yang melakukan sih banyak, yang berhasil yang susah. Pak Robert sudah melakukan dan berhasil. Anda dengarkan. Nah, kemudian Anda bilang, kalau begitu itu ada ini, itu harganya berapa, itu harganya berapa. Oke, jangan mikir itu. Anda nggak akan bangkrut, jamin. Membeli kaset seperti ini yang 17.500, Anda nggak akan bangkrut. 35.200, murah sekali. CD lebih mahal. Berapa yang Anda CD sudah dengerin? Kapan Anda jadi penyanyi coba? Dengerin nggak pernah jadi penyanyi tapi tetap dengerin. Tapi aku kan terhibur tapi income-nya itu loh. Oke? Nah, kalau Anda sudah melihat itu semua, mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu. Tujuan kami adalah Anda tidak perlu kemana-mana lagi. Sistem ini sudah ada caranya, sudah ada petunjuk pelaksanaannya, tinggal dilakukan. Dan di sini ada upline Anda, upline emerald Anda, upline diamond Anda yang siap membimbing Anda. Siap. Telepon mereka. Diskusikan hari ini juga. Jangan sok terbang solo, Anda akan hilang. Hilang dan tidak kembali lagi. Terus kembali sudah jadi prospek orang lain. Oh, banyak yang seperti itu. Jadi cepat cari, kenapa mesti buang waktu lagi? Kenapa mesti mulai lagi 2 tahun yang akan datang, betul nggak? Kenapa nggak mulai sekarang? Anda nggak bisa sembunyi, Pak. Bisnis ini Anda tidak bisa sembunyi. Kalau dia tidak datang lewat pintu, dia datang lewat jendela. Kalau tidak lewat jendela, dia datang lewat pintu belakang. Hari ini ditawarkan teman, ditolak. Besok ditawarkan mertua, mau ditolak juga. Ditawarkan mertua dengan berat hati bilang, akhirnya nggak ikut, mertuanya juga mengundurkan diri. Besok lusa melahirkan istri di rumah sakit, diajak teman yang baru kenal, baru ngobrol sekali, Pak, nama Bapak siapa? Kartu nama Bapak ingin penghasilan tambahan nggak? Ini mau melahirkan belum punya uang, pengen dong penghasilan tambahan, betul nggak? Datang udah tahu hari Rabu lagi, mulai lagi. Nggak bisa sembunyi. Kalau Anda pikir Anda bisa sembunyi, Anda salah besar. Kalau begitu kenapa nggak putuskan sekarang, jalankan, kita mulai sama-sama. 2 tahun lagi Anda berdiri di sini, Anda bicara di sini. Kan lebih enak, betul nggak? Itu yang kami inginkan, oke? Kita lakukan bisnis ini, Anda sudah punya leader-leader di sini, kami belajar dari leader-leader Anda. Lucu sekali saya harus berbicara di depan mereka, ini lucu sekali, makanya Anda banyak ketawa. Lebih lucu apa? Mereka ini lebih pintar dari saya. Mereka sudah membangun bisnis besar sekali. Kami belajar dari mereka. Tapi Anda tidak tahu Anda punya aset di sini yang sangat luar biasa. Tinggal klik, Anda connect aja hari ini, beres persoalannya. Tapi kenapa Anda nggak connect? Nah, mudah-mudahan setelah hari ini Anda akan connect. Oke? Cepat hubungi. Anda yang baru pertama sekali hadir di sini, interogasi yang mengundang Anda. Jangan biarkan mereka bebas. Aku mau sukses, apa yang mesti kulakukan? Kau jangan macam-macam gitu. Aku sudah invest hari ini, aku sudah datang ke sini. Apalagi yang mesti saya lakukan? Apalagi? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa lagi? Setelah ini apa lagi? Orang gratis kok. Setelah itu Anda berhasil, kita sama-sama berhasil. Anda bisa jadi diamond, kami pun belum diamond, tapi kami juga bisa jadi diamond. Kami yakin itu. Anda juga yakin itu. Kita semua sama-sama. Karena yang menjalankan bisnis ini masih terlalu sedikit. Makanya kita menggembor-gembor seperti ini. Betul nggak? Betul sekali. Oke? Anda perlu datang ke leadership seminar. Baru dari situ nanti Anda bisa tahu seberapa besar bisnis Pak Robert Angkasa.
baru Anda bisa menghayati mereka, bahwa mereka betul-betul ingin kita sukses seperti mereka, betul-betul, dan mereka mau repot untuk itu, dan mereka mau bekerja untuk itu. Kita beri aplaus untuk para dan Bu Ranti angkasa. Luar biasa, mereka luar biasa sekali, dan itu Anda punya itu. Oke? Saya kira pesan terakhir dari saya, dengarkan kaset ini. Anda langganan BDP, ini juga ada kaset Bob Andrews, banyak sekali. Kalau kita sebutkan semua Anda akan jadi bingung. Jangan bingung, mulai dari mana saja, tidak jadi masalah. Kalau saya bilang mulai dengan tiket BBS untuk BBS yang akan datang, itu adalah awal yang bagus. Jadi jangan bingung, terlalu banyak yang dipromosikan, terus Anda bingung beli yang mana. Kalau saya bilang ya beli semua, tapi kalau nggak bisa semua ya yang bisa Anda. Oke? Saya kira kami akan pulang lagi ke Bandung. Anda sudah memotivasi kami lebih bagus lagi. Kami lihat Anda di Jakarta begitu bersemangat. Saya kira kami di Bandung pun bisa lebih bersemangat lagi. Oke, sukses untuk kita semua. Go Diamond!